Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siboim, saluran belajar online interaktif dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Dewi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak hebat di rumah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3 makanan itu sehat, subtema 1 pembelajaran 1. Ini dia kadinya. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Tapi sebelumnya, mari kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak semua, semoga pembelajaran kita kali ini, pembelajaran online hari ini, berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Itu adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Anak-anak hebat di rumah, apakah kalian suka makan makanan yang ada pada gambar? Wah, jika iya sangat bagus sekali. Teruskan ya kegiatanmu makan buah dan sayur. Tapi jika belum, mari kita biasakan untuk makan buah dan sayur. Karena sangat bagus untuk tubuh kita. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya, kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apa sih iklan itu? Ada yang tahu? Sekarang, kita akan membahas tentang iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi, dalam iklan itu fungsinya membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Kalau iklannya tentang makanan, apalagi makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat dan juga isi iklannya gambar makan makanan sehat. Jadi, saling berhubungan ya antara kalimat iklan, isi iklan, dan gambar pada iklannya. Media penyampaian iklan dibagi menjadi dua jenis, ada media cetak dan media elektronik. Contoh media cetak ada surat kabar, majalah, dan koran. Sedangkan contoh dari media elektronik itu ada radio, televisi, dan apalagi pada zaman sekarang ini banyak orang yang menggunakan internet. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Jadi, ketika dalam membuat kalimat sebuah iklan itu punya satu kata kunci yang menjadi intinya iklan. Perhatikan contoh iklan berikut. Di situ ada anak yang sedang makan buah. Kata kunci pada iklan tersebut adalah pertumbuhan otak anak. Tujuan dari iklan tersebut adalah untuk mengajak masyarakat mau mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya.
Sekarang kita akan bahas bagaimana sapi mencerna makanannya. Sapi disebut hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu apa ya? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Apa saja hewan ruminansia itu? Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Jadi, hewan ruminansia ini memiliki cara pengolahan makanan yang berbeda dari hewan mamalia yang lain. Karena mempunyai 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Kalau hewan-hewan lain itu hanya punya 1 bagian lambung saja ya. Lalu, apa saja bagian lambung pada sapi itu? Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sapi dengan organ pencernaannya. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, sapi makan melalui mulut. Di mulut ini, sapi terdapat gigi-gigi, lidah, dan saliva atau ludah. Kemudian, rumput yang dimakan oleh sapi jalan masuk ke esofagus atau yang sering kita ketahui adalah kerongkongan. Esofagus ini adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Setelah itu, makanan masuk ke rumen. Mana rumen? Nah, perhatikan panahnya ya. Yang itu rumen. Apa sih rumen? Rumen itu adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan yang dicerna jadi bubur. Ketika sapi beristirahat, makanan yang tadi sudah dicerna akan kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Dan ini yang dinamakan dengan memamah biak. Jadi, ketika sapi makan rumput masuk ke rumen. Nah, di rumen ini makanan setelah dicerna balik lagi atau kembali lagi ke mulut sapi untuk dikunyah lagi sama sapi. Selanjutnya, retikulum. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Yang mana omasum? Omasum. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah omasum, ada abumasum. Abumasum inilah yang disebut dengan perut sebenarnya pada sapi. Jadi, di abumasum ini baru makanan benar-benar dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Oke, baiklah. Jadi, ini adalah 4 bagian lambung. Rumen, retikulum, omasum, dan abumasum ya. Ini dia yang membedakan hewan ruminansia dengan hewan mamalia yang lainnya. Nah, dari abumasum, makanan masuk ke usus. Usus sapi itu panjangnya bisa mencapai 40 meter. Pada sapi dewasa ya. Dan di dalam usus juga terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Setelah makanan diserap, sisa-sisanya atau fesesnya keluar melalui anus. Itu dia adalah bagian-bagian pada organ pencernaan pada hewan ruminansia. Alur pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi, ini adalah 4 bagian lambung. Rumen, retikulum, omasum, dan abumasum ya. Ini dia yang membedakan hewan ruminansia dengan hewan mamalia yang lainnya. Nah, dari abumasum, makanan masuk ke usus. Usus sapi itu panjangnya bisa mencapai 40 meter. Pada sapi dewasa ya. Dan di dalam usus juga terjadi proses penyerapan dan fermentasi.
Setelah makanan diserap, sisa-sisanya atau fesesnya keluar melalui anus. Itu dia adalah bagian-bagian pada organ pencernaan pada hewan ruminansia. Alur pencernaan pada hewan ruminansia. Pertama, makanan masuk melalui mulut, kemudian ke esofagus, dari esofagus ke rumen atau bisa disebut perut besarnya sapi, dari rumen kembali lagi ke mulut untuk dikunyah lagi oleh hewan ruminansianya, contohnya oleh sapi tadi, balik lagi ke mulut untuk dikunyah lagi ketika sedang beristirahat atau kita sebut dengan memamah biak. Nah, dari mulut ini, makanan yang sudah dimamah biak untuk kedua kalinya masuk ke retikulum atau perut jala. Dari retikulum masuk ke omasum, dari omasum lanjut ke abomasum, dari abomasum ke usus, dan setelah dari usus sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Jadi ibu ulangi ya. Pertama, makanan masuk melalui mulut, kemudian ke esofagus, dari esofagus masuk ke rumen, dari rumen balik lagi ke mulut, dimamah biak atau dikunyah lagi ketika hewan sedang beristirahat, kemudian masuk ke retikulum, dari retikulum kemudian ke omasum, abomasum, usus, dan kemudian sisa-sisa makanannya keluar ke anus. Begitu ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita ingat-ingat lagi apa sih yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Yang pertama, anak-anak tadi bisa menentukan kata kunci pada iklan media cetak, jenis-jenis media cetak, dan juga hewan ruminansia, macam-macam hewan ruminansia, dan proses pencernaan pada hewan ruminansia terutama pada sapi. Sekian pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya mari kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak hebat di mana saja, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian pembelajaran kali ini. Anak-anak hebat di mana saja, tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Sampai jumpa. Dah.